Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada hari ini saya akan coba sedikit membahas tentang eh, bagaimana cara kita mengelola atau memasukkan orderan yang sudah kita dapatkan di dalam toko kita di aplikasi Misho. Karena beberapa waktu yang lalu saya sudah memberitahukan bagaimana cara kita dropship dari Lazada, dari Shopee, terus kita buka toko di aplikasi Misho dengan menggunakan supplier dari Lazada dan di Shopee. Nah, pada hari ini saya akan coba melanjutkan tutorial bagaimana cara kita memasukkan orderan itu. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan orderan, di toko kita, nah akan ada timbul sebuah masalah. Kan kita tidak punya produknya, kita tidak stok produknya. Kalau misalnya kita menyetok produknya langsung, ya gampang, kita tinggal mengirim paketnya saja kan. Tapi masalahnya ini adalah kita dalam keadaan dropship. Misal saya di Sulawesi, tapi ternyata supplier saya di Jawa, produknya ada di Jawa. Nah, terus bagaimana cara memasukkan orderan yang sudah masuk di toko saya? Oke, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke guys ya, jadi ini saya sudah masuk di halaman website toko di aplikasi Misho ya. Kita login saja dulu. Jadi buat kalian nanti yang sudah mendaftar sebagai supplier di aplikasi Misho, nah kalian akan mendapatkan link untuk membuka toko kalian ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari toko saya. Nah ini ada beberapa menu. Yang pertama ada inventaris. Nah di inventaris ini adalah daftar katalog-katalog produk yang sudah kita upload. Nah, cuman di sini saya inventarisnya kosong karena memang saya sendiri sudah tidak aktif di Misho ini. Saya sudah tidak aktif sebagai supplier ya, karena satu dan lain hal, intinya sudah tidak aktif lah. Nah, terus ada payment. Nah, payment ini adalah jadwal pembayaran kita ya. Jadi kalau misalnya ada reseller yang mengorder terus sistem COD ya. Jadi nanti akan dijadwalkan di sini. Jadi kira-kira kapan uang itu akan diberikan oleh Misho kepada kita. Jadi kalau misalnya customer sudah menerima barangnya, sudah membayar, nah uang itu kapan dikirimkan? Nah kita bisa melihat semuanya di sini ya. Hasil penjualan kita yang sudah diterima oleh customer itu kita bisa lihat di sini ya. Nah ini adalah payment ya. Jumlahnya 0 semua teman-teman ya. Bahkan ini ada penalti 68.400. Penaltinya 68.400 guys. Ya, oke, ini adalah payment. Terus menu selanjutnya adalah unggah katalog. Unggah katalog ini artinya kalau kita ingin menambah katalog-katalog baru. Jadi kalau misalnya ternyata supplier kita ada produk baru dan kita ingin menjualnya juga, nah kita tinggal tambahkan di sini. Ya. Oke. Selanjutnya adalah menu papan peringatan. Ya, nah ini papan peringatan bla 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 bla, ini ada banyak sekali ya. Silakan kalau mau dibaca. Kalau saya malas membaca. Ya. Nah, yang terakhir, nah ini yang akan kita bahas, ini adalah inti pembahasan kita hari ini, yaitu pesanan. Ya. Pesanan. Jadi modelnya adalah seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat pada bagian atas ya. Bagian atas itu ada pending, akan dikirim, siap dikirim, dikirim, atau produk yang dibatalkan ya. Nah, ini saya ada beberapa produk yang dibatalkan. Jadi mungkin kalian tadi melihat di payment atau di pembayaran itu ada penalti. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi pada saat itu saya dapatkan orderan, paketnya saya terima, dan ternyata ada masalah sedikit dengan supplier saya. Akhirnya paket tidak jadi dikirim, tapi saya sudah menerima paketnya. Nah, karena saya membatalkan paket yang sudah saya terima, ya, orderan yang sudah saya terima dan saya membatalkan, maka saya dikenakan penalti oleh pihak Misho. Nah, biasanya penaltinya itu berkisar 25.000 per orderan. Ya, 25.000 per orderan. Jadi kalau kita punya satu orang mengorder, ya kita dikenakan penalti 25.000. Kalau misalnya satu orang mengorder, dalam waktu yang bersamaan dia mengorder 3 produk satu kaligus, penalti tetap 25.000
ya. Jadi nah, cuman itu dulu. Kalau sekarang saya kurang tahu kebijakannya sekarang seperti apa karena memang sekarang saya sudah tidak aktif. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan orderan? Jadi cara yang pertama pada saat kita mendapatkan orderan di menu pending, ya ini di menu pending, angka 0 di sini akan berubah 1, 2 atau 3 sesuai dengan berapa jumlah orderan yang kita terima, ya. Misalnya reseller mengorder di kita, ada reseller yang mengorder 1 orderan. Maka di sini akan muncul angka 1 atau 2 atau 3, ya. Nah, kita tinggal klik saja. Cuman karena di sini saya tidak ada orderan jadi tampilannya seperti ini. Nanti akan ada menu pilihan. Kalian ingin terima atau tidak produk itu. Nah, pada saat kita klik di sini, kita diberikan pilihan terima atau tidak. Nah, sebelumnya kita konfirmasi dulu ke supplier apakah barangnya ada atau tidak ada. Jangan sampai seperti saya itu hari, saya terima ternyata barangnya tidak ada. Ya, saya dikenakan penalti oleh pihak Misho karena saya menerima dan membatalkan. Jadi kita pastikan dulu produknya ada atau tidak. Nah, setelah kita pastikan produknya ada, kita tinggal klik terima. Nah, kalau kita sudah klik diterima, nanti status pending ini akan berubah otomatis menjadi akan dikirim. Oh, sorry ya. Jadi dari status pending ini kalau kita terima nanti otomatis akan berubah menjadi status akan dikirim. Dia akan berubah secara otomatis. Nah, akan dikirim di sini kita akan disuruh mengisi data. Mengisi tanggal berapa produk itu akan kita kirimkan ke customer kita. Setelah kita mengisi kapan produk itu akan kita kirim, misalnya orderannya masuk tanggal 7. Terus kita isi kita ini akan mengirim di tanggal 9. Nah, setelah kita isi, kita akan disuruh mendownload invoice-nya, ya. Jadi invoice itu artinya label. Kita akan disuruh mendownload label. Nah, setelah kita download, tersimpan, kita klik OK. Nah, nanti status akan dikirim ini akan berubah secara otomatis menjadi siap dikirim. Yang penting kita sudah mengisi kapan waktu akan kita kirim, tanggal berapa produk akan dikirim. Nanti secara otomatis dia akan berubah menjadi siap dikirim, ya. Oke, setelah sampai di sini kita sudah mendownload, kita keluar dari halaman, kita akan keluar dari halaman ini, ya. Kita keluar dari halaman toko kita langsung keluar saja. Terus kita masuk di WA. Nah, kita masuk di WA. Di WA di sini kita mencari nama supplier kita, ya. Nama supplier, misalnya supplier kita atas nama siapa? Ya, karena saya tidak punya supplier di sini, saya asalan saja ya. Oh, sorry guys. Nah, anggap saja ini adalah supplier saya, ya. Anggap saja ini supplier saya. Nah, yang kita download tadi itu, invoice yang kita download tadi itu, kita kirimkan ke supplier kita, ya. Nah, ingat guys, invoice itu bentuknya bukan gambar. Jadi label itu bentuknya bukan gambar, tapi dia bentuk dokumennya adalah PDF, ya. Jadi kalau kita ingin mengirim lewat WA, bukan masuk di galeri. Jadi jangan mencari di galeri karena pasti tidak ada. Kita buka di dokumen. Kita buka di dokumen, kita kursor, kita cari produknya yang mana labelnya tadi yang sudah kita download, ya. Nah, di sini saya ada contoh label ya, ini ada label PLP PDF, ya. Nah, ini adalah salah satu label yang dikirimkan oleh pihak Misho, ya. Saya kirim dulu. Nah, kita kirimkan ke supplier kita, bentuknya seperti ini, ya. Jadi kita akan buka bagaimana bentuk dari label yang kita download tadi. Oke guys ya, jadi ini adalah bentuk dari label yang diberikan oleh aplikasi Misho, ya. Jadi ini ada contohnya Rahman, Jalan Ratulangi, Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, ini payment metode COD, harganya 80.000. Ini ID kan biasa kita lihat di order kita kan ada ID-nya. Nah, ini ID-nya, ya. Ini terus SKU-nya, ukurannya total 1, nama ya. Nah, ini plus dengan nomor resinya. Jadi
pada saat kita mendapatkan label itu sudah mendapatkan resi otomatis dari pihak JNE. Nah, ini sudah ada nomor resinya juga. Oke ya. Jadi ini adalah contoh label yang diberikan oleh pihak Misho kepada kita. Jadi label ini tinggal di print saja. Kita sampaikan ke supplier, tinggal di print saja. Setelah di print, labelnya ditempel di paket yang akan dikirim. Nah, cuman teman-teman sekalian perlu perhatikan ya. Karena di aplikasi Misho, cara pengiriman paketnya itu berbeda dengan aplikasi lain ya. Saya tidak tahu di Lazada dan di Shopee seperti apa. Cuman di aplikasi Misho sistemnya adalah pick up ya. Jadi kita cukup menyampaikan kepada supplier ya bahwasanya nanti akan ada kurir dari pihak JNE yang akan menjemput produknya langsung ke rumah supplier kita. Jadi supplier tidak usah mengantarkan barangnya ke JNE, tidak usah ya. Nanti akan ada kurir yang menjemput produknya langsung ya. Nanti akan ada kurir yang menjemput produknya langsung. Jadi supplier cukup packing produk, pasang labelnya, setelah itu sudah ya. Nanti akan ada kurir JNE yang menjemput produk dan mengambil produknya langsung. Nah, nanti ya, kita kembali lagi. Nah, nanti setelah kita sudah mendownload dan sudah di packing oleh supplier dan paket sudah diambil oleh kurir JNE, maka di sini statusnya berubah. Dari siap dikirim akan setelah dijemput oleh kurir JNE atau kurir SAP, status siap dikirim ini akan berubah otomatis menjadi dikirim. Ya, berubah otomatis menjadi dikirim. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah proses atau metode bagaimana cara kita memasukkan orderan di dalam toko kita, karena statusnya kita adalah dropship. Jadi kita tidak stok barang, kita tidak punya barang di sini, kita tinggal jauh dengan supplier kita ya. Kayak misalnya saya di Sulawesi dan ternyata supplier saya orang Jakarta. Nah, ini kan masalah. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya ya seperti tadi yang saya sampaikan ya. Oke guys ya, saya rasa cukup itu saja untuk tutorial kita hari ini tentang bagaimana cara kita mengelola orderan atau memasukkan orderan pada saat kita sudah menerima orderan di toko kita di aplikasi Misho. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.